Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istrinya yang suci dan mulia, kepada para sahabat, dan semoga rahmat dan kasih sayangnya senantiasa meliputi kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang silsilah biografi Ummahatul Mukminin, 11 istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan mulia, yang kelak akan mendampingi dan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampailah kita ke nama yang selanjutnya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang kalau dari segi urutan pernikahan maka beliau adalah wanita yang keenam yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik, Ummu Salamah ini bukanlah nama asli beliau melainkan kunyah. Ya, Ummu Salamah adalah kunyah dan bukan nama asli beliau. Dan beliau diberikan kunyah Ummu Salamah karena memang beliau memiliki anak yang namanya Salamah. Ummu Salamah artinya ibunda atau ibu daripada Salamah radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Ya, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, mereka punya nama asli, tapi mereka lebih dikenal dengan kunyahnya. Ya, begitu juga dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Azdi Al-Musili, salah seorang ulama abad ke-4 Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengumpulkan ya ratusan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama asli. Dan salah satu yang disebutkan adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Pertanyaannya, siapakah nama asli daripada Ummu Salamah? Namanya adalah Hindun bin Abi Umayyah ibn Al-Mughirah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Jadi namanya adalah Hindun. Dan Hindun ini termasuk nama yang paling banyak digunakan oleh wanita-wanita Arab, baik di zaman dahulu ataupun sekarang. Ya. Adapun ibunya namanya adalah Atikah bintu Amir ya, bin Malik bin Kinanah dari klan Bani Kinanah. Adapun sifat atau ciri-ciri daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah, kata beliau, Ummu Salamah adalah as-sayyidah al-muhajjabah. Beliau adalah wanita yang mulia yang senantiasa mengenakan hijab untuk melindungi auratnya. Ya, jadi beliau dari sekian banyak kemuliaan daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau menyebutkan pertama kali itu al-muhajjabah, wanita yang senantiasa melindungi atau menjaga auratnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimah bahwasanya salah satu standar kemuliaan seorang muslimah adalah dengan dia menjaga hijabnya. Ya. Kemudian at-tahirah. Tahirah artinya adalah wanita yang suci. Ya. Kemudian juga kanat min ajmalin nisa. Beliau adalah wanita yang terkenal dengan kecantikan paras. Ya.
Kemudian juga wa asyrafuhunna nasaba. Ya, beliau juga adalah wanita yang memiliki garis keturunan yang mulia. Ya, beliau adalah wanita Quraisyah, ya, Al-Makhzumiyah. Kemudian juga beliau adalah tu'addu min fuqaha as-sahabiyah. Beliau termasuk fuqahanya para sahabat. Apa arti fuqaha sahabat? Fuqaha sahabat adalah sahabat-sahabat yang memiliki kedalaman ilmu sehingga mereka dianggap mujtahid, sehingga mereka tatkala atau pasca kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kalau ada sebuah permasalahan agama yang membutuhkan solusi ataupun jawaban, maka orang-orang pada saat itu, ya, mereka bertanya kepada fuqaha as-sahabat, dan di antaranya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ya, supaya kita lebih bisa memahami bahwasanya Ummu Salamah ini adalah wanita yang spesial, ya, terutama dari sisi keilmuannya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya para sahabat itu adalah generasi yang yang tidak diragukan lagi keilmuan mereka. Okay? Tetapi dari sekian banyak sahabat, ya, dari sahabat, ada sahabat dan jumlah mereka itu tidak dari yang sedikit, ya. Salamah bermakna baik akhlaknya, juga bisa bermakna baik. Beliau juga terkenal dengan ibadah. Beliau juga cintanya kemudian atau ya ibadah, dan juga Islam, ya. Yang masuk Islam di awal-awal masa kesalahan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya tidak sama, ya, orang-orang yang masuk Islam, ya, apa namanya, sebelum Fathu Mekah, ya, dan di antara mereka itu adalah Ummu radhiyallahu taala. Kemudian juga beliau mengikuti atau termasuk ada 3 kali hijrah, ya, 2 kali ke Habasyah, oke. Okay? Kemudian setelah itu terakhir adalah hijrah ke Madinah. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu mengikuti semua hijrah ke Habasyah 2 kali dan juga hijrah ke Madinah. Ya. Adapun hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali, itu beliau ditemani oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Bahkan riwayat atau kisah lengkap tentang bagaimana detail perjalanan sahabat Nabi SAW yang hijrah ke Habasyah, itu perawinya adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala. Adapun hijrah ke Mekah, adapun hijrah ke Madinah, ya, adapun hijrah ke Madinah, maka beliau tidak bisa melakukan perjalanan hijrah ke Madinah bersama suaminya. Kenapa? Karena ada kisah, ya, kisah yang beliau sendiri ceritakan yang bisa kita ambil pelajaran, ya, untuk kita semua. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya kalau mereka balik dari Habasyah ke Mekah, ya, maka
Maka kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, bahkan memerintahkan para sahabat yang merasa tersiksa, ya, menderita di Mekah untuk hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, tatkala turun ayat hijrah ke Madinah, maka para sahabat itu tidak berangkat ke Madinah, tidak hijrah ke Madinah secara serentak, ya. Melainkan ada beberapa gelombang. Ada gelombang pertama, gelombang pertengahan, dan ada gelombang terakhir. Nah, Abu Salamah, ya, dan Ummu Salamah ini termasuk yang hijrah ke Madinah pada gelombang awal. Ya. Maka kemudian semua disiapkan, ya, mulai dari kendaraan unta, perbekalan, ya. Maka mereka bertiga berangkat ke mana? Berangkat ke Madinah. Abu Salamah, Ummu Salamah, dan juga Salamah, anak mereka berdua. Tapi ternyata jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala di di jalan, ya, belum jauh daripada kota Mekah, ya, masih ada di kota Mekah, ternyata mereka bertemu dengan Banu uh, Banu Al-Mughirah. Ya, siapa Banu Mughirah ini? Mereka adalah suku atau klan daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka kemudian menyegat Abu Salamah, ya, dan mereka mengatakan, kalau kau mau hijrah ke Madinah silakan pergi sendiri. Jangan bawa Ummu Salamah. Ya, jangan bawa apa? Ummu Salamah, karena dia adalah termasuk daripada golongan kafir. Ya. Akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, ya, dipisahkan. Ya, dipisahkan oleh kaum daripada Ummu Salamah. Kemudian peristiwa itu sampailah kepada Banu Abdul Asad. Siapakah Banu Abdul Asad? Banu Abdul Asad adalah golongan atau klan daripada Abu Salamah. Ya. Mereka kemudian mengatakan kepada Banu Al-Mughirah, ya, kalian telah mengambil atau memisahkan Ummu Salamah dari Abu Salamah. Ya. Maka kalau begitu yang kalian inginkan, berikan Salamah, ya, anak daripada Abu Salamah dan Ummu Salamah, ya, berikan Salamah kepada kami, ya, supaya adil. Supaya apa? Supaya adil. Jadi Ummu Salamah sama kalian, dan Salamah anaknya Ummu Salamah sama kami. Akhirnya Abu Salamah melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah, dan lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Ummu Salamah. Dipisahkan dari suaminya Abu Salamah, dan dipisahkan dari buah hatinya Salamah radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka setelah itu, ya, tinggallah Ummu Salamah sendiri, ya, di Mekah, dan beliau sendiri mengatakan, ya, setiap pagi hari setelah sholat subuh, ya, beliau pergi ke Batha Makkah, ya, salah satu lembah yang ada di Mekah. Ya, beliau duduk di situ, ya, duduk termenung di situ, dan sambil menangis, ya, menangis sampai kapan? Sampai amsa, sampai masuk waktu sore hari, dan itu berlangsung selama hampir 1 tahun. Hampir apa? 1 tahun. Nah, kejadian itu disaksikan oleh salah seorang sepupunya. Salah seorang sepupunya menyaksikan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ummu Salamah. Akhirnya karena tidak tega, ya, sepupunya ini datang kepada kaumnya, pada Banu Mughirah, dan menasihati. Dia mengatakan, apakah kalian tega, tidak merasa bersalah? Di mana hati kalian menjadikan Ummu Salamah bersedih sedemikian rupa, ya, selama hampir 1 tahun? Maka kemudian Banu Mughirah berubah pikiran, ya, setelah mendapatkan nasihat daripada sepupunya, ya, dan mengatakan kepada Ummu Salamah, ya, in syi'ti al-haqi zaujiki. Kalau kau mau silahkan, ya, pergi engkau ke Madinah untuk menyusul suamimu. Ya. Maka kemudian setelah mendapatkan izin daripada kaumnya, ya, kemudian Salamah putranya itu dikembalikan kepada Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah, ya, bisa berangkat untuk hijrah ke Madinah. Beliau siapkan untanya, dan berangkatlah beliau bersama putranya menuju ke mana? Ke Madinah, ya, untuk menyusul suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, ketika sampai di Tan'im itu ada, ya, sekitar berapa kilo lah
kilo daripada Masjidil Haram, ya, sekarang sudah dijadikan sebagai Masjid Aisyah, ya, untuk mengambil miqat atau memulai ihram bagi para penduduk Mekah, ya, di Tan'im. Ya. Kemudian Ummu Salamah bertemu dengan salah seorang laki-laki yang bernama Uthman bin Talha bin Abi Talha. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi, ya, yang diamanahkan untuk memegang uh, pintu Ka'bah. Ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kunci Ka'bah itu akan selamanya berada di tanganmu dan juga keturunan-keturunanmu sampai hari kiamat. Ya, tidak boleh ada yang merampasnya kecuali orang zalim. Dan sampai saat ini kunci Ka'bah itu berada di tangan keluarga Utsman bin Talha bin Abi Talha. Ya. Nah, Utsman melihat Ummu Salamah bersama anaknya naik unta, ya, yang menuju ke Madinah. Ya. Utsman bertanya, wahai Ummu Salamah, mau kemana? Ya, Ummu Salamah mengatakan, saya ingin ke Islam, saya ingin ke Madinah, ya, untuk menyusul suami saya. Kemudian Utsman bertanya, ya, apakah ada orang lain yang menemanimu atau apakah kau pergi hanya sendiri saja? Maka Ummu Salamah mengatakan, iya, saya hanya pergi dengan anakku dan juga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka Utsman bin Talha mengatakan, tidak, bahaya. Kalau Anda pergi sendiri itu sama saja Anda membahayakan diri Anda sendiri. Biar saya temani kemana? Ke Madinah. Padahal pada saat itu Utsman masih kafir. Ya, Utsman masih kafir. Maka kemudian ditemanilah, ya, Ummu Salamah menuju ke Madinah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya selama Utsman menemaninya ke Madinah, ya, Utsman tidak pernah berbicara dengan Ummu Salamah. Ya, tidak diajak ngobrol yang kesana ke sini, ya. Tidak diajak ngobrol, ya. Karena beliau menghormati Ummu Salamah. Kecuali mungkin kalau ada hajat, misalkan mau istirahat, ya, itu pun ketika mau istirahat diturunkan dari untanya, Utsman itu menjauh. Utsman menjauh, ya, menjaga jarak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak begitu terus berlanjut sampai kemudian mereka berdua sampai ke Madinah. Ya. Dan ketika sampai di Madinah, ya, tepatnya di Kuba, ya. Kuba karena Abu Salamah itu singgah di Kuba, ya, singgah di Kuba. Kemudian Utsman mempersilahkan kepada Ummu Salamah untuk pergi kepada suaminya, dan Utsman kembali ke Mekah. Dan hanya untuk menemani Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka subhanallah, ya, mungkin karena kebaikan Utsman menjaga dan mengawal perjalanan hijrah Ummu Salamah, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan keislamannya, dan juga Allah muliakan dengan diberikan kunci Ka'bah kepadanya dan pada keturunannya. Baik. Ketika sampai ke Madinah, ya, Ummu Salamah bertemu dengan Abu Salamah. Ya, akhirnya mereka berkumpul menjadi keluarga yang utuh. Ya. Maka namanya tepat pada tahun keempat Hijriah, ya, pada tahun keempat Hijriah, pada bulan Jumadil Akhir, ya, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu wafat, ya, karena sepulang dari namanya pulang dari dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam misi ke Bani Asad. Ya. Setelah pulang daripada misi itu, ada bekas lukanya yang mungkin kembali kambuh, bekas lukanya dalam peperangan kembali kambuh, dan akhirnya itu yang membuat beliau wafat. Ketika beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menutup matanya. Nah, pasca wafatnya Abu Salamah, maka hal yang wajar apabila Ummu Salamah bersedih, ya, dengan
kesedihan yang mendalam. Tapi kemudian Rasulullah SAW ya memberikan nasihat kepada Ummu Salamah ya agar supaya dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba kemudian dia diuji dengan sebuah musibah dan dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibah. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran pahala di balik musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada itu. Maka Ummu Salamah mengucapkan doa tersebut. Tapi setelah mengucapkan doa itu, tiba-tiba beliau terdiam dan berpikir, aku berdoa supaya diberikan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Waman khairun min Abi Salamah ya muslimin. Dan aku pikir tidak ada laki-laki yang bisa menggantikan Abu Salamah. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah menurut aku. Ya, karena beliau mengingat pengorbanan keduanya mulai dari awal Islam. Tapi ternyata kata Ummu Salamah, tapi ternyata aku menyadari bahwasanya doa itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikahi aku, dan Rasulullah ya tidak diragukan lagi lebih baik daripada Abu Salamah. Baik. Nah, menariknya jemaah sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Rasulullah SAW ya, akhirnya menikah ya, dengan Ummu Salamah, ya, pada awalnya ketika Nabi SAW melamar ya, melalui perantara Hatib bin Abi Balta'ah, ya, Ummu Salamah tidak langsung menerima, bahkan terkesan menolak. Ya, Ummu Salamah mengatakan kepada utusan Rasulullah SAW yang menjadi perwakilan untuk melamarnya, ya, dia mengatakan, Ummu Salamah mengatakan tidak. Orang seperti saya tidak pantas untuk dinikahi atau susah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena ada beberapa alasan. Di antara alasannya adalah ana imra'atun dzatu iyal. Saya ini perempuan janda yang banyak anak. Ya, kebetulan anaknya itu 4. Ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena ana imra'atun ghayur. Saya ini wanita yang pencemburu. Ya. Jadi ada sifat wanita. Jadi semua wanita itu pencemburu. Ya. Cuman ada cemburu yang normal, ada cemburu yang di atas normal. Nah, kata Ummu Salamah, cemburuan saya itu di atas normalnya para wanita. Maka apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah begitu saja setelah mendapatkan respon daripada Ummu Salamah? Ternyata Rasulullah SAW tidak menyerah dan menjelaskan bahwasanya, wahai Ummu Salamah, ya, adapun alasan pertama engkau punya anak-anak, ya, kau khawatir tidak bisa atau membebaniku untuk menafkahi mereka, maka Allah lah yang akan memberikan mereka rezeki. Ya. Adapun alasanmu yang kedua karena engkau wanita yang pencemburu, ya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan rasa cemburu yang berlebihan itu dari hatimu. Ya, maka akhirnya Ummu Salamah ya, menerima lamaran Nabi SAW dan keduanya menikah ya, pada tahun keempat Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, ya, 3 bulan setelah kematian Abu Salamah. Ya. Tapi kan iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami kan arba'at asyhuri wa asyhr, ya, bulan 10 hari. Ya. Kenapa ini baru 3 bulan sudah nikah? Maka jawabannya karena pada saat itu Ummu Salamah dalam keadaan hamil. Ya. Ketika Abu Salamah wafat, ya, Ummu Salamah dalam keadaan hamil, ya, sehingga masa iddah wanita yang hamil ya itu adalah hatta yadhana hamlahunna, sampai melahirkan. Ya, maka pasca melahirkan Ummu Salamah ya, anaknya yang terakhir bernama Zainab, ya, kemudian Rasulullah SAW
melamarnya dan juga menikahinya. Baik. Kemudian ada sebuah keutamaan juga yang menunjukkan kecerdasan daripada Ummu Salamah, ya, yaitu pada saat peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Eh, kita tahu bahwasanya pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun ke-6 kenabian, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu mereka berangkat untuk melaksanakan umrah pada pada tahun ke-6 Hijriah. Para sahabat, para nabi dan para sahabat itu mereka uh, berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi ternyata ketika sampai di satu daerah yang namanya Hudaybiyah, mereka dicegat, ya, dan dilarang untuk masuk ke Mekah, dilarang untuk masuk ke Mekah. Kemudian singkat cerita terjadilah kesepakatan perjanjian yang namanya Sulhul Hudaybiyah. Di antara poinnya adalah kaum muslimin tidak boleh umrah pada tahun ini. Ya, artinya mereka yang saat itu sudah dalam keadaan ihram, sudah siap-siap untuk masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umrah, ya, harus pulang lagi ke Madinah. Dan itu disepakati oleh Rasulullah SAW. Maka mendengar kesepakatan itu, ya, para sahabat sedih. Kenapa kita harus mengalah? Ya, harusnya kita lanjutkan perjalanan kita dan melaksanakan umrah. Tapi ternyata Rasulullah SAW tentu atas bimbingan wahyu tidak memilih itu, dan mereka menyetujui bahwasanya tahun ini mereka tidak akan masuk ke Mekah untuk umrah, melainkan tahun depan. Maka karena mereka tidak bisa melanjutkan umrah, akhirnya mereka harus melakukan tahallul. Mereka melakukan tahallul dengan menyembelih unta yang mereka bawa dan juga mencukur rambut. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat, "Hai sahabatku, ya, kita tidak jadi umrah, ya, kita tahallul dan akan pulang ke Madinah. Sekarang sembelih, ya, hewan-hewan unta kalian, ya, dan cukurlah rambut-rambut kalian." Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang berdiri untuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Akhirnya Nabi bersedih masuk ke dalam tenda yang di situ ada Ummu Salamah. Ummu Salamah melihat Nabi SAW bersedih. Wahai baginda, kenapa engkau bersedih? Ya, apakah engkau mau para sahabat itu melaksanakan apa yang kau perintahkan? Ya, maka Ummu Salamah mengatakan, kalau kau mau, silakan Anda keluar, ya, Anda keluar, ya, temui para sahabat, ya, wala takallam, jangan berbicara barang sekata pun, ya, jangan bicara, langsung ambil pisaumu dan sembelih, ya, untamu, dan perintahkan tukang cukurmu untuk mencukur rambut. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah, ya, dan ternyata ketika para sahabat melihat Nabi SAW melakukan itu, mereka kemudian berlomba-lomba, bergegas untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara mereka hampir ada yang terluka kepalanya karena apa? Karena saking ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya kejadian ini ada beberapa hikmah. Ya. Yang pertama adalah keutamaan bermusyawarah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ucapan yang diiringi dengan perbuatan itu lebih besar pengaruhnya daripada hanya sekedar ucapan saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah boleh untuk mengajak wanita yang cerdas untuk bermusyawarah. Ya. Kemudian yang keempat adalah keutamaan Ummu Salamah yang memiliki kecerdasan akal. Ya. Bahkan Imamul Haramain mengatakan tidak ada wanita yang aku ketahui yang sarannya itu benar, ya, melainkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan masih banyak tentunya keutamaan daripada Ummu Salamah, tapi kita cukupkan saja dengan apa yang telah kita sebutkan, ya. Dan sebagaimana, ya, istri-istri Nabi yang lain, ya, bahkan kita semua, bahwa kita akan kembali ke Syi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ummu Salamah. Ya, beliau wafat pada umur beliau yang ke-90-an tahun, ya, termasuk istri Nabi yang
umurnya panjang, ya. Beliau wafat pada tahun 60-an 60-an Hijriah di masa kekhilafahan Yazid bin Muawiyah, dan beliau dikuburkan di Baqi', ya, dan disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan menariknya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum beliau wafat, ya, beliau pernah berwasiat agar supaya yang menyalati beliau adalah Sa'id bin Zaid. Tapi ternyata Sa'id bin Zaid yang wafat duluan. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu